Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Nah, di sini adalah simpangan rata-rata yang akan saya jelaskan ya. Simpangan rata-rata. Kita lihat di sini di rumusnya simpangan rata-rata yaitu sigma dari FI. FI adalah frekuensi kelas ke I dikali nilai mutlak, ini nilai mutlak ya, nilai mutlak dari XI, yaitu nilai tengah kelas ke I dikurang X bar. X bar adalah rata-rata data tersebut, rata-rata kelompok tersebut ya. Oke, perhatikan lagi rumusnya ya. Dibagi sigma FI dibagi total dari frekuensi kelas ke I. Oke, jadi berdasarkan rumus ini nih, kita perlu membuat kolom-kolom tambahan agar kita bisa mendapatkan sigma dari FI dikali mutlak XI dikurang X bar ya. Nah, di sini contoh ya, saya sudah punya data nih. Ada 40 data, jadi total frekuensinya adalah 40. Di sini ada 6 kelas, 1 2 3 4 5 6. 10 sampai 19. 10 sampai 19. Ya, berarti panjang kelasnya berapa? Nah, panjang kelasnya berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sampai 19. Oke. Berdasarkan rumus SR ini nih, di sini ada XI. Artinya kita perlu bikin kolom lagi. Kolom XI untuk menentukan nilai tengahnya. Kita bikin sekarang ya. Apa sih XI itu? XI berarti batas bawah ditambah batas atas data tersebut dibagi 2. Berarti 10 atau B4 nih ya. Kalau dalam Excel berarti ini B4. Kurung dulu ya, kurung B4 atau 10 ditambah 19 ada di D4 posisinya, tutup kurung lagi, dibagi 2. Perhatikan ya, perhatikan rumus, perhatikan ini function yang ada di sini nih. Jadi kamu ngerti, paham. D4 ditambah D4 dibagi 2. Oke, untuk nilai tengah kelas pertama didapat 14,5. Udah deh, selanjutnya gampang. Kalau di atas nilai rumusnya sini ya. B4 ditambah D4 dibagi 2. 10 ditambah 19 dibagi 2. Enter. Oh, masih seperti ini, berarti harus diubah dulu nih format selnya, sorry. Oke. Dapat ya 14,5 ya untuk nilai tengahnya. Udah tinggal tarik garis nih. Sini nih tarik garis nih, ada tanda plus. Tinggal tarik garis ke bawah. Nah, selesai ya. Berarti XI-nya sudah didapat. Perlu nggak diisi di total XI-nya? Tidak perlu ya. Nah, karena di sini yang kita perlukan adalah sigma dari FI dikali mutlak XI dikurang X bar. Oke, berarti sekarang FI kolom berikutnya kita perlu kolom FI dikali XI. Kenapa perlu kolom ini? Karena kita harus mencari X barnya atau meannya, rata-ratanya harus kita cari dulu ya. Di sini ada X bar, jadi harus kita cari dulu X barnya berapa, rata-ratanya berapa. FI dikali XI berarti 5. Nah, X4 berada di 4 dikali XI. Ya. Paham ya? Enter. 72,5. Udah, tinggal tarik garis ke bawah. Oke. Selesai. Nah, di sini kita perlu total FI kali XI. Kenapa? Untuk mencari rata-rata. Apa sih rumus rata-rata?
sudah kita jelasin, sudah saya jelaskan ya. Rumus rata-rata berarti total dari FI dikali XI dibagi total frekuensi. Berarti berapa ini totalnya? Sama dengan sum atau totalnya dari mana? Dari sini, dari awal sampai akhir kelas tersebut. Enter, dapat 1670. Maka meannya atau rata-ratanya atau X barnya sama dengan sama dengan FI kali XI total FI kali XI dibagi total frekuensi ya. Oke, lihat ya, perhatikan rumusnya di sini, functionnya nih. Rumusnya diperhatikan. Dapat meannya berarti atau rata-ratanya adalah 41,75. Ini adalah X barnya ya. Ini adalah X barnya nih. Selanjutnya setelah mendapatkan X barnya, yaitu kolom berikutnya yang kita isi adalah XI dikurang X bar. Nilai tengah kelas tersebut dikurangin rata-rata. Yuk kita mulai. Berarti XI-nya kelas pertama 14,5 dikurang X bar. X bar tadi berapa nih? 41,75. Oke, kita kurang. Nah, tapi lihat di sini. Perhatikan ya, di sini XI-nya dia akan bergerak. Artinya apa sih bergerak? XI-nya kalau di sini nih, XI-nya di sini akan bergerak ya. Nanti ini kelas pertama kan, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas ke-6. Tapi untuk X barnya ya tetap 41,75. Dia tidak akan bergerak ke baris bawah gitu ya. Artinya karena si X bar ini tetap untuk seluruh kelasnya kita pakai 41,75, berarti ini harus kita kunci, rata-ratanya harus kita kunci ya, biar dia tidak bergerak. Gimana cara kuncinya nih? Kita kasih lambang dolar. Nah, lambang dolar seperti ini ya. Nah, dengan memberikan lambang dolar ini kita sudah mengunci. Jadi X bar yang kita pakai adalah akan tetap 41,75 mau di mana aja kelasnya nih ya. Ngerti ya? Tapi XI-nya jangan dikunci karena kan XI-nya akan bergerak. Ini XI kelas kedua, XI kelas ketiga, XI kelas keempat, XI kelas kelima, XI kelas ke-6 ya. Sekarang kita enter. Oke, dapat. Sudah, kalau sudah dapat 1 di baris pertama langsung tarik di sini nih, ada tarik ke bawah. Jadi gampang kan ya? Oke, selanjutnya kita akan mengisi kolom mutlak dari XI min X bar. Mutlak dari XI min X bar. Di dalam Excel, mutlak itu kan berarti kita mempositifkan suatu bilangan ya. Artinya bilangan yang negatif berubah menjadi positif gitu ya. Ini kan min 27,5. Kalau kita tulis manual sih sebetulnya gampang aja, yaitu positif 27,5 ya. Tapi kalau pakai Excel bagaimana? Soalnya bagaimana nih? Berarti rumusnya sama dengan ABS. Nah, ABS itu adalah kita memutlakkan suatu bilangan gitu ya. Dalam kurung mana yang mau kita ini? Nah, ini kan XI min X bar harus kita mutlakkan, artinya dia akan berubah jadi positif. Oke, udah tinggal tarik ke bawah. Oke, sudah dalam positif semua ya. Artinya mutlak itu merubah bilangan menjadi positif. Kalau positif ya dia akan tetap positif. Selanjutnya FI dikali mutlak XI min X bar sesuai dengan rumusnya ya. Nah, jadi kalian membuat rumus-rumus ini nih, yang di atas ini nih. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan di rumusnya. XI dikali nilai mutlak XI min X bar, berarti FI frekuensi sama dengan frekuensi, sama dengan frekuensi gitu ya, sama dengan frekuensi atau E4 ya. Ini untuk baris kelas pertama E4. Perhatikan rumusnya ya, dikali mutlak XI min X bar.
Oke, sama dengan D. Selesai. Tarik garis lagi sampai ke bawah ya. Oh, langsung jadi. Oke, untuk simpangan rata-rata cukup sampai kolom ini ya. Untuk simpangan rata-rata cukup sampai kolom ini. Tutup. Untuk simpangan rata-rata cukup sampai kolom FI dikali mutlak XI min X bar. Oke, paham ya? Oke, berapa sih totalnya dia nih? Totalnya dia sama dengan sum Oke, 512. Oke, sekarang kita mengerjakan. Berarti berapa sih simpangan rata-ratanya? Simpangan rata-rata berarti sama dengan total dari FI dikali mutlak XI min X bar. Mana tuh totalnya? Total dari FI dikali mutlak ini ya, 516. Di sini sengaja saya berarti sama dengan gitu. Perhatikan rumusnya ya. Perhatikan rumusnya. J10, kolom J baris 10, kolom J baris 10 dibagi total dari frekuensi. Total dari frekuensi. Berarti ini. Paham ya? E10 nih. Kolom 10 kolom E baris ke 10. Enter. Jadi deh. Maka simpangan rata-ratanya adalah 12,8. Oke, sekarang ke simpangan baku atau standar deviasi yang merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Simpangan baku atau deviasi SB ya adalah akar dari total frekuensi dikali XI min X bar yang dipangkatkan 2. Sekarang kita mulai ya, mencari dulu nih XI min X bar pangkat 2 berapa sih gitu ya, yang dipangkatkan 2 nih. Kita mulai ya. Berarti ini sama dengan XI ini 14,5. Kurung dulu, XI dikurang X barnya tadi 41,75. Nah, jangan lupa ini dikasih tanda dolar untuk mengunci agar dia tidak gerak ya. Karena kan yang bergerak hanya si XI-nya saja ya. Meannya tetap 41,75 untuk semua kelas. Tutup kurung, dipangkatkan 2. Oke, sudah ya. Kelas 1 sudah ada hasilnya. Sudah deh. Kita tarik deh ya, tarik ke bawah. Oke, selesai deh. Perlu nggak sumnya totalnya? Ya, nggak perlu ya. Sigmanya tidak perlu diisi. Karena yang di rumusnya adalah sigma dari FI yang dikali X1 min X bar pangkat 2. Nah, berarti sekarang ini ada kolom lagi nih. Kolom FI yang dikali X1 dikurang X bar atau rata-rata yang dipangkatkan 2. Oke, mulai ya. Sama dengan FI-nya berapa? Frekuensi kelas ininya adalah 5. 5 dikali XI min X bar pangkat 2 kan sudah ada tadi ya. Ini sudah ada ya. Tuh udah kali ini. Enter. Udah jadi ya, tinggal tarik ke bawah. Nah, perlu disum nggak? Perlu, karena di sini mintanya sigma ya, sigma dari FI dikali XI dikurang X bar atau rata-rata yang dipangkatkan 2 sama dengan sum total ya. Sum itu tinggal tarik dari atas, tarik ke bawah sampai mana? Nah, tutup kurung, enter. Oke, sekarang sudah selesai nih untuk mencari simpangan baku. Kolomnya sudah sampai sini saja ya, sampai kolom ke L ini. Sekarang kita cari deh nilainya simpangan baku. Oke, sama dengan, kan di sini rumusnya akar ya. Akar itu di dalam Excel itu SQRT. Nah, ya. Dalam kurung, apa yang mau kita pangkat ke akar? Yaitu hasil dari ini nih. FI kali XI min X bar pangkat 2 kan ini ya, dibagi sigma
F, total dari frekuensi. Tutup kurung, ngerti ya? Berarti akar, ini maknanya akar dari ini ya, FI kali XI min 1, min X bar pangkat 2 dibagi total frekuensi. Enter, jadi deh. Nah, ini kita bikin 3 angka di belakang koma. Selesai deh. Maka simpangan bakunya adalah 15,328.